Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Melawati. Di sini saya akan mengedukasi pentingnya memberikan MPASI tepat waktu dengan menggunakan studi kasus. Selanjutnya, gambaran kasus. Anak S adalah bayi laki-laki berusia 8 bulan, lahir cukup bulan dengan berat badan 3 kg, panjang badan 50 cm, dan lingkar kepala 36 cm. Kedua orang tuanya bekerja sehingga anak S diasuh oleh seorang babysitter. Saat diperiksa karena pilek selama 1 minggu, berat badannya 7 kg, panjang badan 70 cm, dan lingkar kepala 42,5 cm. Dokter menemukan bahwa praktik pemberian MPASI tidak sesuai sehingga anak S dirujuk ke poliklinik gizi. Hasil anamnesis menunjukkan anak S tidak pernah mengikuti posyandu dan pertumbuhannya tidak dipantau secara rutin. ASI hanya diberikan hingga usia 3 bulan, kemudian diganti sepenuhnya dengan susu formula. MPASI baru diberikan mulai pada usia 7 bulan berupa makanan tunggal bertekstur encer sebanyak 2 sendok makan 3 kali sehari. Keterlambatan dan tidak ketepatan pemberian MPASI terjadi karena kurangnya informasi dan komunikasi antara orang tua dengan pengasuh. Kondisi klien dalam keadaan sadar penuh atau kompos mentis, mampu berkomunikasi dengan baik, kooperatif, dan bersedia mengikuti proses konseling. Identitas klien, nama bayi anak S, usia 8 bulan, jenis kelamin laki-laki, berat badan 7 kg, panjang badan 70 cm, riwayat pemberian makan, ASI sampai usia 3 bulan, susu formula sejak usia 4 bulan, MPASI mulai usia 7 bulan. Diagnosis gizi PES, problem, defisit pengetahuan ibu terkait pemberian MPASI, etiologi, kurangnya informasi dan kesibukan ibu bekerja sehingga pemberian makan diserahkan pada pengasuh, sign symptom, MPASI diberikan terlambat, jenis makanan terbatas, tekstur kurang sesuai, porsi kurang, dan tidak adanya variasi zat gizi. Tujuan dari konseling ini yaitu tujuan umum, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberi MPASI yang tepat sesuai dengan usia bayi. Tujuan khusus, ibu mampu menjelaskan waktu pemberian MPASI yang tepat, mampu menyebutkan jenis makanan yang sesuai, mampu memahami frekuensi dan porsi makan bayi, mampu menerapkan variasi menu MPASI. Rencana tindakan, melakukan pengkajian pola makan bayi, memberikan edukasi MPASI sesuai usia, membantu ibu menyusun menu sederhana, memberikan motivasi dan dukungan, dan menyusun rencana monitoring dan evaluasi. 1. Fase prainteraksi, konselor mempersiapkan diri dengan mempelajari data klien, memahami masalah utama yaitu kesalahan praktik MPASI, serta menyiapkan media edukasi berupa leaflet MPASI dan contoh menu. Konselor juga menyiapkan suasana yang nyaman agar komunikasi berjalan efektif. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Hafizah Melawati, ahli gizi yang bertugas di poliklinik pagi ini. Saya akan membantu Ibu terkait pemberian makan anak S agar sesuai dengan kebutuhannya. Apakah benar ini dengan ibu dari anak S yang berusia 8 bulan? Ya, benar. Bagaimana kondisi anak S saat ini, Ibu? Masih pilek dan kadang susah makan. Sejak usia berapa anak S mulai diberikan MPASI? Mulai usia 7 bulan. Dalam satu hari itu biasanya berapa kali makan, Ibu? 3 kali, tapi sedikit. Biasanya memberikan makanan apa aja, Ibu? Biasanya hanya satu jenis sih, seperti pisang atau kentang. Apakah tidak ada lauk lain kayak misalkan telur, ayam, ataupun yang lainnya? Kebetulan belum pernah sih, Bu. Baik Ibu, dari informasi tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, kayak misalnya waktu pemberian makan, variasi makanan, dan kandungan gizinya. Nah, MPASI itu sebaiknya mulai diberikan sejak usia 6 bulan. Karena apa? Karena pada usia tersebut ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Karena mungkin Ibu bekerja ya Bu, apakah ada pengasuh yang biasanya memberi makan? Oh iya, kebetulan Ibu yang memberi makan itu pengasuh. Kalau seperti itu, sebaiknya ibu membuat jadwal menu harian agar pengasuh ibu bisa mengikuti menu yang saya contohkan. Mungkin nanti bisa saya contohkan menu yang seharusnya seperti apa, dan nanti saya akan memberikan leafletnya. Contoh menu MPASI pada pagi itu seperti bubur nasi ayam wortel yang berbahan nasi matang, ayam cincang halus, serta wortel halus. Untuk cemilan, kita bisa ngasih buah naga di jam 10, lalu untuk makan siang di jam 12, kita bisa memberinya bubur nasi tahu bayam yang berbahan nasi matang, tahu, bayam cincang halus.
Untuk snack sore, buah alpukat, mungkin buah alpukatnya bisa ditambahkan ASI ataupun air matang agar lebih lembut. Untuk makan malamnya, bisa diberi bubur kentang telur yang berbahan kentang kukus dan telur kuning untuk proteinnya. Jika MPASI diperbaiki, maka berat badan dan daya tahan tubuh anak es akan meningkat. Oh, baik Ibu, saya akan mencoba memperbaikinya. Nah, kalau sudah begitu, coba Ibu ulangi kembali apa yang sudah kita bahas tadi agar Ibu bisa menjelaskan kembali kepada pengasuh. Yang saya tangkap tadi, MPASI mulai usia 6 bulan, makan 2-3 kali sehari, dan harus lengkap gizinya. Nah, iya betul sekali Ibu. Nanti kita akan evaluasi kembali selama 1 bulan ke depan ya Bu. Dan jangan lupa rutin ke posyandu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Dari studi kasus yang tadi, di sini saya akan memaparkan kembali pentingnya pemberian MPASI tepat waktu pada usia 6 bulan. Nah, jadi apa sih MPASI itu? MPASI itu singkatan dari makanan pendamping ASI, makanan dan minuman yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan sebagai pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang semakin meningkat. Tujuan MPASI sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi, memenuhi kebutuhan protein, melatih kemampuan mengunyah, mendukung tumbuh kembang, dan membentuk kebiasaan makan yang baik. Mengapa MPASI harus dimulai saat usia 6 bulan? Karena apa? Karena setelah usia 6 bulan, ASI tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan zat gizi bayi, sehingga diperlukan makanan pendamping. Usia 6 bulan juga merupakan waktu yang terbaik karena sistem pencernaan mulai matang, bayi mampu duduk dengan bantuan, refleks menunjukkan lidah mulai berkurang, dan juga bayi mulai tertarik pada makanan. Bayi juga membutuhkan energi lebih banyak, protein, zat besi, zinc, vitamin, serta mineral. Ada beberapa dampak jika MPASI terlambat. Yang pertama itu berat badan sulit naik, pertumbuhan terhambat, kekurangan zat besi seperti anemia, daya tahan tubuh menurun, resiko stunting meningkat, serta perkembangan motorik terhambat. Ada 4 prinsip MPASI yang benar. Yang pertama itu tepat waktu, yaitu saat usia mulai 6 bulan. Yang kedua itu adekuat, mengandung zat gizi lengkap. Yang ketiga itu aman, bersih, higienis, serta matang. Dan yang terakhir itu responsif. Yang pertama itu disuapi dengan sabar, tidak dipaksa, dan diperhatikan tanda lapar dan kenyang. Menu MPASI yang lengkap mengandung 5 zat gizi ini. Yang pertama itu karbohidrat, seperti nasi, kentang, dan ubi. Lalu yang kedua ada protein hewani, seperti telur, ayam, ikan, daging, hati ayam. Lalu lemak, seperti minyak dan mentega. Sayuran, seperti bayam, wortel, brokoli. Dan terakhir buah-buahan seperti pisang, pepaya, alpukat, serta semangka. Jadwal MPASI usia 6-8 bulan. Untuk frekuensi makannya, MPASI utama 2-3 kali sehari, untuk selingan 1-2 kali sehari, dan juga ASI atau susu tetap diberikan sesuai dengan kebutuhan bayi. Untuk tekstur, ada bubur kental, pure kental, dan juga makanan lumat. Untuk porsinya, mulai dari 2-3 sendok makan, kemudian ditingkatkan secara bertahap hingga setengah mangkuk ukuran 250 ml. Peran orang tua dan pengasuh juga sangat penting. Walaupun orang tua bekerja, pemberian MPASI harus tetap dipantau, yaitu dengan cara membuat jadwal makanan, menyiapkan menu harian, mengedukasi pengasuh, memantau berat badan setiap bulan, serta rutin ke posyandu atau fasilitas kesehatan. Kesimpulannya yaitu, MPASI harus diberikan tepat pada saat usia 6 bulan, bergizi lengkap, tekstur harus sesuai usia, diberikannya secara bertahap, dan juga tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. MPASI yang diberikan tepat waktu merupakan investasi terbaik untuk mendukung tumbuh kembang bayi yang sehat, cerdas, dan kuat. Jadi, MPASI yang diberikan tepat waktu pada usia 6 bulan merupakan langkah penting dalam mendukung tumbuh kembang bayi. Pemberian MPASI yang terlambat dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi, menghambat pertumbuhan, dan mempengaruhi perkembangan anak. Mari mulai MPASI tepat waktu, memberikan makanan bergizi seimbang, sesuai usia, dan pantau pertumbuhan bayi setiap bulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai MPASI kali ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.